Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya hingga Jumat malam ini ba'dal maghrib kita melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dan membaca buku Matan al-Ajrumiyah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di halaman 22. Ini kita masuk pada bab al-maf'uli min ajli. Ya. Sebelumnya kita telah menyelesaikan munada. Ini tinggal satu bab lagi, itu insyaallah mansubat selesai. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tanyakan dulu dah. Mungkin ada yang belum paham materi-materi yang lalu. Tidak ada, insyaallah paham semua insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, secara ringkas dulu kita murojaah ya. Marfu'at ada berapa? Ada 7. Apa saja? Sekaligus apa? Kita bayangkan apa sih kok itu? Fa'il, apa itu fa'il? Ya, secara ringkas aja lah, bahasa Indonesia dulu aja lah. Apa itu fa'il? Pelaku ya. Nah. Ya, kalau secara bahasa Indonesianya fa'il itu artinya pelaku. Kalau secara definisi nahwu, isim yang marfu, yang terletak setelah fiilnya. Nah, jadi ada fiilnya, ada fiil maklum di situ. Kemudian setelah fa'il apa lagi? Ya, al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nama lainnya apa? Naibul fa'il. Apa itu? Ya, fi'il majhul. Ya, dia secara makna pengganti fa'il itu malah, kalau secara makna pengganti fa'il atau pengganti pelaku di bahasa Indonesia kurang bisa dipahami ya. Enggak ada kan pengganti pelaku ya. Tapi secara bahasa Arab itu isim yang dirafa'kan yang terletak setelah fi'il majhul. Fi'ilnya majhul. Kemudian berikutnya apa? Mubtada dan khabar. Itu berapa? Berkaitan erat, tidak bisa dipisah ya. Mubtada, apa itu mubtada? Ya, secara bahasa Indonesianya yang kita pahami isim yang dirafa'kan sebagai awal kalimat ya, sebagai awal kalimat. Itu insyaallah bisa dipahami secara bahasa Indonesia itu. Pokoknya dia awal kalimat, pembuka kalimat, kok isim maka dia marfu, dia dirafa'kan, dia mubtada. Adapun khabar ya menerangkan mubtada itu, menerangkan mubtadanya. Berikutnya ismu kana wa akhwatiha, isimnya kana dan saudarinya. Apa sih asalnya isimnya kana? Mubtada. Ya, jadi asalnya adalah mubtada, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan. Intinya dia adalah mubtada yang kemasukan kana, itu isimnya kana. Nah, logikanya kan gitu kan. Kemudian yang dirafa'kan setelahnya khabarnya inna ya. Apa itu khabarnya inna? Khabar yang asalnya dari mubtada yang kemasukan
inna, itu aja dia dirofakkan. Kemudian setelahnya ya tabi lil marfu, pengikut marfu apa saja? Satu naat atau taukid badal. Apa itu naat? Sifat ya, artinya sifat. Ciri-cirinya gimana? Dia kan ngikuti kan, mengikutinya itu gimana? Ya, mensifati manutnya, mausufnya. Terus ciri-cirinya apa? Sama-sama marifah nakiroh. Jadi kalau marifah nakiroh. Kemudian sama-sama apa lagi? Ya, jumlahnya mufrad, musanna, jamak. Sama apa lagi? Jenisnya mudzakkar, muannas. Nah, itu ciri-ciri naat. Kemudian yang berikutnya, tapi berikutnya atof. Apa itu atof? Ya, kata yang dihubungkan dengan huruf atof. Ya, dihubungkan dengan huruf atof. Di antaranya huruf atof waw, fa, summa, ya, au, am, bal, dan seterusnya. Nah, itu yang dihubungkan ya dengan atof. Kemudian taukid. Apa makna taukid? Penguat atau penegas, penguat makna. Contohnya apa yang sudah kita pelajari? Yang taukid tabi, bukan inna. Kalau inna itu alatnya penguat, tapi yang sebagai tabi itu loh. Taukid maknawi yang dipelajari di sini, taukid maknawi. Contohnya apa? Menggunakan lafadz yang dikenali, yang diketahui. Apa lafadznya? Apa lafadz-lafadznya? Kullu, kan itu nafsu, ainu. Nah, kalau taukid lafzi lebih mudah sebetulnya. Gimana kalau taukid lafzi? Masih ingat? Disebutkan persis dengan lafadznya. Ja'a zaidun gitu. Nah, zaidun yang kedua itu dia taukid. Tapi kalau yang tadi maknawi, ja'a zaidun nafsuhu. Ya kan? Ja'al qaumu kulluhum. Kan itu. Ya, ainuhu, ja'a zaidun ainuhu. Itu taukid. Terus berikutnya apa? Badal. Ya, apa contohnya badal? Badal kan pengganti ya. Nah, contohnya gimana? Sudah mulai meredup suaranya gitu. Hanya perlu dimurajaah gitu. Badal paling gampang itu dia pengganti, misalkan nama ketemu nama. Ya, itu badal ya misalnya. Misalkan atau menjelaskan siapa orangnya, misalkan ja'a akhuka, siapa akhuka? Zaidun. Nah, telah datang saudaramu, yaitu siapa? Zaidun, si Zaid. Ya. Kok apa ja'a abuka? Abbasun. Atau misalkan dalam hadis-hadis itu misalkan rawa al-imamu. Al-imamu telah meriwayatkan. Siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman siapa? Kan gitu. Jadi al-imamu itu kan fa'ilnya rawal imamu. Kemudian misalkan Abu Abdillahi. Nah, Abu itu dia badal. Kemudian Abu Abdillah siapa? Muhammadun. Muhammadun itu badal lagi dia. Itu badal. Mudahnya gitu. Nah, selesai marfu'at, mansubat. Ada 15 yang sudah dipelajari. 1 maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Objek yang dikenai pekerjaan. Nah, dia dinasabkan ya, dia dinasabkan. Kemudian yang kedua setelah maf'ul bih, masdar. Apa itu masdar? Ya, nama lainnya maf'ul mutlak. Kemudian ciri-cirinya apa? Atau definisi sini dia urutan ke-3 dalam tasrifan. Nah, posisinya itu sebetulnya mirip dengan maf'ul bih. Ya, posisinya mirip dengan maf'ul bih, cuman bentuknya dia itu masdar gitu. Jadi dia itu terletak setelah fi'il dan fa'il juga. Tapi bentuknya dia
harus masdar. Lah masdarnya masdar dari apa? Masdar dari fiil sebelumnya. Misalkan daraba Zaidun dorban. Dorban kan masdar dari kata daraba. Itu masih mudah itu. Atau dorbatan, ya, atau dirbatan. Bentuk-bentuk masdar itu. Yang penting sesuai dengan fiil sebelumnya. Sesuai dengan fiil sebelumnya itu masdar, nama lainnya maf'ul mutlaq. Terus setelahnya ya maf'ul fih atau dzaraf zaman makan. Apa artinya? Ya keterangan. Kalau zaman keterangan waktu, kalau dzaraf makan keterangan tempat. Jadi secara makna ini adalah waktunya, atau secara makna ini adalah tempatnya. Nah, maka itu adalah dzaraf atau maf'ul fih nama lainnya. Terus setelahnya hal. Ya, apa arti hal? Keadaan. Nah, gimana ciri-cirinya? Kita harus ingat ciri-ciri secara umum dulu aja, yang gampang-gampang dulu kan kita pemula ini. Ya, kalimatnya sudah sempurna, kemudian dia datang dalam keadaan nakiroh. Ya, dia isim nakiroh. Ya. Terus seringnya, ciri-cirinya, seringnya bentuknya sighah apa? Hal itu. Ini ciri-ciri. Jadi nanti kalau kita ketemu, oh ini hal. Sighah isim fa'il atau isim maf'ul, gitu. Isim-isim mustaq dia. Nah, dia bentuknya seperti itu. Kemudian kalau hal itu dia harus memiliki apa? Pasangannya hal apa? Shahibul hal. Nah, shahibul halnya keadaannya ma'rifah. Jadi halnya nakirah, shahibul halnya ma'rifah. Nah, itu ciri-ciri umumnya. Antum ingat itu, ya. Ini dicatat aja, misalkan kecepatan nanti lihat lagi rekamannya murojaah ini. Nah, berikutnya tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Ya, isim mansub yang menjelaskan tentang zatnya. Ya, zatnya itu apa? Kalimatnya itu sudah tam tapi masih umum. Ada sesuatu yang perlu dijelaskan berupa apa? Zatnya. Kalau tadi hal juga sudah sempurna, tapi masih perlu dijelaskan apa? Hay'ahnya, keadaannya, keadaan. Nah, kalau tamyiz ciri-cirinya biasanya bentuknya apa? Dia nakirah. Setelah kalimat sempurna. Terus yang lainnya, tamyiz biasanya ya setelah kalimat sempurna. Terus apa lagi? Biasanya datang setelah biasanya. Kok ada tuh tamyiz kok? Apa yang antum pahami itu? Jadi kita merojaah apa yang antum pahami selama ini apa itu? Tamyiz. Biasanya itu apa? Setelah bilangan. Antara berapa? Kalau bilangan ingat kan? 11 sampai 99. Ya, setelah bilangan itu ciri-cirinya umum ya. Kemudian setelah adanya isim tafdil, itu juga ya timbangan juga, takaran, timbangan. Ya. Itu nanti ada tamyiznya di situ. Karena takaran timbangan itu masih mubham, masih umum. Ya bisa juga. Nah, berikutnya setelah tamyiz apa? Berikutnya. Nah, istisna. Apa itu istisnanya? Pengecualian. Nah, kalau yang dinasabkan namanya istisna, itu kan pengecualian. Kalau yang dikecualikan mustasna. Mustasna. Nah, kalau yang dikecualikan darinya itu mustasna minhu. Jadi istilah-istilah kita harus dipahami. Keadaannya masih ingat? Nah, keadaannya masih ingat kapan mustasna itu wajib mansub? Udah itu aja, itu satu poin itu. Tam mujab. Apa arti tam? Sempurna. Apa arti sempurna di situ? Ada apanya? Bukan. Ada yang tadi loh yang dikecualikan darinya. Ada mustasna minhunya, lengkap, dan ada mustasna minhunya. Terus mujab artinya apa mujab? Kalimat positif. Nah, itu wajib mansub. Wajib mansub. Ja'al qaumu illa
Zaidan. Terus setelah istisna apa? La. Ya. Apanya la? La-nya itu mansub atau apanya la? Ya. Jadi yang dinasabkan tuh ismu la. La-nya la apa namanya? La nafiyatul lil jinsi. Kalau la nafiyah biasa dia tidak. Ya, la nafiyatul jinsi. Apa ciri-cirinya? Syaratnya apa? Isimnya apa bentuknya? Nakirah. Ya. Kemudian dinasabkan tidak tanpa tanwin. Ya, tansibun nakirat bi ghairi tanwin kan gitu. Tanpa tanwin. Dan apalagi syaratnya satu? Hah? Bukan. Itu manafiyah. Ini la nafiyatul jinsi. Apalagi syaratnya? Iya, tidak berulang. Berarti ada lagi satu lagi sebelumnya yang sebelum berulang. Bertemu langsung malahan. Bertemu langsung dengan la. Jadi misalkan la rojula. Nah, itu kan bertemu langsung. Nah, itu bertemu langsung dan dia nakirah, maka dinasabkan dengan tanpa tanwin, la rojula. Dan tidak berulang la-nya. Misalkan berulang maka ada pembahasan lain lagi. Kemudian setelah la apa? Munada, itu pertemuan kemarin terakhir. Munada yang mansub yang gimana? Kalau munada itu sering masalah. Nakirah, ghairu maksudah, terus apa lagi? Alam apa? Kalau mufrad alam itu mabni ala dhammi, dimabnikan atas dhammah. Yang mansub yang dinasabkan. Barusan ini pelajarannya. Nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah maksudah mudhaf, ya. Paling banyak itu mudhaf. Sama yang sibul mudhaf. Mudhaf contohnya Abdullah, kita panggil ya Abdallahi, kan itu. Rasulullah ya Rasulullah. Syamsuddin kita panggil Syamsaddin gitu. Nasiruddin kita panggil Nasiruddin, itu kan mudhaf itu. Nah, itu mansubat yang ada kita pelajari. Kita tambah sedikit itu insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah taala babul maf'uli min ajlihi. Iqra. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li nahwu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, kita terjemahkan bab maf'ul min ajli. Nama lainnya maf'ul li ajli. Nama lainnya maf'ul lahu. Maf'ul lah. Jadi ada maf'ul bih, maf'ul fi. Ini maf'ul lah. Lahu. Maf'ul li ajli, min ajli. Artinya maf'ul itu kan secara umum dia itu tuh sesuatu yang dikenai fi'il, dikenai kata kerja, itu fi'il. Kemudian arti min ajli itu secara bahasanya min itu dari ajli itu tujuannya. Itu secara satu persatu, cuman tidak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia. Dipahaminya dengan maknanya itu bawahnya wahwa, dan dia itu adalah al-ismul mansubu, isim yang dinasabkan. Namanya juga mansubat, pasti yang dinasabkan. Berarti bukan marfu, bukan majrur, bukan majzum, dia mansub. Alladzi yuzkaru, yang dia itu disebutkan.
Jadi isim mansubnya itu disebutkan. Nah, kemudian itu ada kata bayanan sebagai penjelas. Bayan itu artinya penjelas. Kok bisa ada terjemahan sebagai? Nah, ada tambahan sebagai. Sebagaimana mubtada khobar kok bisa ada tambahan adalah, itu kan ada faedahnya. Nah, ini ada tambahan makna sebagai penjelas. Li sababi untuk sebab wuqu'il fi'li terjadinya perbuatan. Ya. Saya ulangi, jadi maf'ul min ajli adalah isim yang dinasabkan yang dia itu disebutkan sebagai penjelas untuk sebab terjadinya perbuatan. Berarti dia itu apa? Alasan terjadinya suatu perbuatan. Nah, ciri-ciri paling gampang kalau kita mau nyari maf'ul min ajli, nah, itu adalah dengan pertanyaan limadha. Limadha itu artinya untuk apa atau kenapa. Jadi limadha fa'ala, kenapa dia melakukan. Nah, nanti ada jawabannya. Nah, itulah namanya maf'ul min ajli. Tapi bentuknya dia itu isim yang dinasabkan. Contohnya, insyaallah dipahami dengan contoh. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, qama Zaidun ijlalan li amrin. Saya terjemahkan, Zaid telah berdiri untuk menghormati Amr. Nah, terjemahan untuk itu bisa diganti juga sebagai penghormatan untuk Amr, atau bisa diartikan dalam rangka menghormati Amr. Nah, terjemahan bahasa Indonesia seperti itu bebas, terserah kita mau pakai kalimat yang mana. Yang penting difahami dari kalimat ini, qama Zaidun, Zaid kan telah berdiri. Kalau ditanya limadha qama Zaidun, kenapa Zaid berdiri? Kenapa? Lah, kalau alasannya itu li ijlali amrin, untuk memuliakan Amr, kan itu. Nah, maka di situ diringkas menjadi ijlalan, yaitu mansub. Nah, ijlalan itu dia mansub sebagai maf'ul min ajli. Jadi maf'ul min ajlinya di sini adalah kata ijlalan. Qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun marfu sebagai apa? Zaidun fa'il. Ya, harus marfu Zaidun karena sebagai fa'il. Nah, ijlalan di sini kan mansubat. Lah, mansubat yang sudah kita pelajari tadi, ini mungkin enggak mansubat yang telah lalu. Enggak mungkin dia enggak mungkin maf'ul bih. Karena qama Zaidun itu, qama itu fi'il lazim, enggak butuh maf'ul bih. Paham? Zaid berdiri, udah berdiri aja, nggak ada objeknya, nggak perlu objek. Berarti ijlalan nggak mungkin maf'ul bih. Kemudian apa yang kedua? Setelah maf'ul bih apa? Masdar, maf'ul mutlak. Jelas beda. Qama masdarnya qiyaman. Ya, qiyam berdiri. Berarti bukan masdar. Setelah masdar dzaraf. Nah, ini juga bukan waktu, bukan tempat. Nggak mungkin dzaraf. Kemudian setelah dzaraf hal. Ya, hal, ciri-ciri hal tadi apa? Nah, mirip ini dengan hal. Cuman ciri-ciri hal tadi dia itu sifat. Maksudnya sifat itu apa? Isim fa'il atau isim maf'ul, dia mustaq. Dia menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan sahibul halnya. Ya. Dan ini bentuknya kan masdar. Ijlalan, jadi jarang itu. Jarang apa? Hal itu bentuknya masdar. Terus apa lagi tadi? Tamyiz juga bukan. Karena tidak ada takaran, tidak ada bilangan, tidak ada isim tafdhil, ya, ciri-cirinya kan itu. Terus setelahnya mustasna jelas bukan, karena tidak ada ilah. Terus setelahnya isim la juga bukan, tidak ada la. Kemudian munada juga bukan.
Maka di sini dia maf'ul min ajli. Ciri-ciri paling gampangnya itu tadi. Limadza fa'ala, kenapa dia melakukan. Jadi qama Zaidun ijlalan. Kenapa si Zaid berdiri untuk memuliakan. Nah, kemudian bentuknya dia itu harus masdar qalbi. Ya, dia ciri-cirinya harus masdar qalbi. Maf'ul min ajli, ya, atau li ajli, ya, atau maf'ul lahu. Ini sama. Nah, contohnya di situ qama Zaidun ijlalan li amrin. Nah, ini dia maf'ul min ajli. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia itu adalah masdar qalbi. Artinya masdar itu dia bentuknya masdar tapi amalan hati. Dia amalan hati. Dia masdar qalbi, amalan hati. Kemudian dia itu perbuatannya si fa'il. Ya, perbuatannya si fa'il, tapi dia perbuatan hati, sehingga bisa bersamaan. Jadi ada kebersamaan waktu antara fi'ilnya dan maf'ul li ajli. Jadi ada ittihad, ya. Ittihadul fa'il wa waktu waktul fi'li. Jadi ada dua ini syaratnya. Yang pertama paling banyak itu dia paling gampang, dia adalah masdar qalbi. Jadi bentuknya dia masdar dan dia amalan hati. Amalan hati. Nah, kalau masdar yang bukan amalan hati, dia bukan maf'ul min ajli. Ya bisa masuknya ke maf'ul mutlak, gitu kan? Bisa ke maf'ul mutlak masdar itu. Samanya atau satunya, kesatuannya dia fa'il dan waktu perbuatannya. Ini kan fa'ilnya mana? Fa'ilnya kan Zaid. Ya. Jadi ijlalan itu siapa yang melakukan? Si Zaid. Ya kan? Kemudian Zaid juga melakukan apa? Qoma, berdiri. Jadi ini dan ini pelakunya sama. Ini pelakunya sama. Ya, maka dia ini adalah maf'ul min ajli. Ya, kembalikan ke sana aja ya. Ini penjelasannya ini. Nah, waktu fiilnya, waktu perbuatannya itu sama saat itu juga. Saat itu juga. Jadi Zaid berdiri. Saat berdiri itu dalam hatinya dia ada pemuliaan, itu memuliakan untuk si Amr. Jadi bukan nanti atau besok atau apa telah berlalu, jadi sama waktunya itu bareng. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Cuman yang paling banyak itu ciri-cirinya ini aja yang dihafalkan, ini paling gampang. Masdar qalbi, amalan hati dia. Kalau tidak sama ini misalkan contohnya berikutnya ini misalkan. Contoh yang kedua, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika.
Qasadtuka itu aku menujumu, maksudnya itu aku mendatangimu. Aku menuju mendatangimu. Itu ibtigha'a ma'rufika, dalam rangka mengharapkan. Nah, ibtigha'an artinya apa? Mengharap. Amalan hati kan itu mengharapkan ma'rufika. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Ya. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal baiknya. Nah, makanya kadang diterjemahkan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Jadi aku menuju kepadamu dalam rangka mengharapkan kebaikan darimu. Nah, ini saya jelaskan kalimat yang kedua ya. Ini sudah dipahami dulu belum? Secara dasarnya ya, yang dipahami. Maf'ul min ajli itu ciri-cirinya dia adalah bentuknya masdar dan amalan hati, masdar qalbi. Maka dia dinasabkan. Dia tidak harus nakiroh, tidak harus nakiroh. Kenapa? Karena dia bisa bentuknya itu idhofah, mudhof. Seperti yang kedua itu ibtigha'a ma'rufika. Kalau dalam Al-Quran itu banyak kan ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajahnya Allah, itu maf'ul min ajli itu ya. Ibtigha'a mardoti, ya, mengharapkan keridhaan. Nah, itu kan amalan hati. Kemudian ciri-cirinya biasanya ada ini huruf jar li. Ada huruf jar li. Ya, ini sebagai jawaban itu tadi, ijlalan li, dia memuliakan untuk, atau dibalik, untuk memuliakan. Untuk memuliakan siapa? Amr kan itu. Kemudian ini misalkan contoh yang salah. Ini sudah dipahami? Sudah dipahami, saya jelaskan untuk yang kedua ini. Satunya si fa'il, artinya gini. Ijlalan itu kan masdar, tapi bermakna amalan. Amalan apa? Amalan hati. Paham di sini? Nah, siapa yang melakukan amalan hati? Ijlalan si Zaid kan? Zaid kan? Nah, terus siapa yang berdiri? Zaid juga kan? Nah, berarti ini kan sama ini, satu orang. Nah, beda kalau ada kalimat, misalkan ini. Koma, tapi ini contoh salah ya. Seperti itu mirip, tapi kalimatnya gini. Ijlala amr. Amrin iya ya, atau li Zaidin. Ini Zaid soalnya, saya geser dulu. Koma Zaidun ijlala amrin lahu. Nah, jadi bisa fiil apa masdar ini artinya gini, Zaid berdiri, ijlala amrin, ijlala amrin artinya memuliakannya si Amr, atau Amr memuliakan lahu untuk si Zaid. Ini contoh salah, memang susah dipahami, tapi ini contoh salah. Artinya apa? Ijlala di sini ini kan masdar ya, amalan hati. Tapi ijlala di sini adalah failnya si Amr. Ya. Jadi Amr itu memuliakan si Zaid sehingga Zaid berdiri. Jadi yang berdiri Zaid tapi yang memuliakan si Amr. Maka di sini itu tidak ada kesatuan di dalam pelakunya. Jadi ittihadannya satu. Ya, bisa dipahami. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman secara mudahnya ini aja yang dipahami. Jadi dia masdar qalbi. Nah, di dalam Ajrumiyah ini sendiri, dalam matanya tadi yang sudah kita baca, beliau mengatakan
Babu maf'uli min ajlih wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Bayanan di situ mansubnya sebagai apa? Apa? Maf'ul min ajlih. Ya, jadi di sini sebetulnya sudah ada isyarat dari penulis Ajrumiyah sendiri di dalam mendefinisikan maf'ul min ajlih. Contohnya itu sudah ada dalam definisinya itu. Bayanan. Nah, paham enggak ini? Jadi bayanan itu kan mansub dia. Terjemahnya apa? Dalam rangka menjelaskan kan itu, atau sebagai penjelas ya, untuk sebabnya terjadinya perbuatan fiilnya. Tidak masuk maf'ul min ajlih. Jadi ini contoh yang salah. Jadi ini ketika mansub ini pun ini contoh salah. Jadi ini nggak bisa, dan kalimatnya nggak bisa dipahami juga sebetulnya. Iya, jadi itihadnya itu apa? Harus ada itihad fa'il dan juga waktu perbuatan yang kembali kepada si fa'ilnya itu sama ini. Sudah? Ada pertanyaan? Ini bisa dikasih contoh yang lain, misalkan ijlalan diganti ikroman, diganti hubban. Nah, ikrom kan artinya memuliakan, hubban artinya apa? Kecintaan. Jadi misalkan zurtuka, nah, aku menziarahimu, nah, hubban laka, nah, dalam rangka kecintaan padamu. Itu kan amalan hati. Nah, kalau udah cukup, udah ada pertanyaan, kita cuma dulu sampai sini di murojaah ya. Ini sedikit-sedikit insyaallah. Memang sengaja saya murojaah dulu biar yang lama-lama tidak lupa, sehingga ketika kita lepas dari buku ini udah kamu kata kita lepas dari buku ini kita paham dengan apa yang kita pelajari. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.